Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang dalam acara Ngopleng Ngopi Keliling bersama Kopi Banyumatis Legenda Rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi Swastiastu, ini ada kopi baru. Memiliki kesan yang bagus pada orang tua. Biar 50% demen panas. Dua ya. Bakat. Jika kita orang kopi nih. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Dan bintang tamu saya pada kali ini adalah seorang cowok ganteng, pengusaha, gitaris, kurus, ganteng, dan udah menjadi orang keren lah. Dan kita udah janjian tadi sih di tokonya. Mudah-mudahan dia, oke, dia ada. Oh, kita lihat siapakah dia. Udah mulai bisa on time dia. Oke. Ya, ini dia, ladies and gentlemen, Ari PW. Ari, apa kabar? Sehat, Ari. Lama kita nggak ketemu nih ah. Ya, ini kok kameranya agak penuh ya dengan saya. Bisa dibundurin, coba dibundurin. Coba dibundurin. Bisa. Oke. Siap. Ya, kita jalan ya, Ari. Pakai seatbelt dulu, pakai seatbelt dulu. Kalau bintang tamunya cowok rada malas-malas sih sebenarnya kita untuk apa? Nginterview. Hari lama kita nggak ketemu ya. Iya, ya, udah setahun lebih dan hari kemajuannya pesat sekali. Dalam postur tubuh. Dalam postur tubuh juga maju. Hari kesibukannya apa Hari di tengah corona ini? Ya, masih tetap sama. Sebelum corona juga Hari sibuk kan? Ya, masih tetap sama. Masih di bisnis ada. Musik, terus ada yang lain juga. Jual beli gitarnya lancar? Lancar. Oke. Masih jalan. Tapi dengar-dengar Ari bikin itu project baru. Iya. Apa namanya? Itu project sebenarnya sudah lama saya buat sama teman-teman. Diproduseri oleh Ropis Ari sendiri. Ya, produser sama Ropis. Cuman itu project udah sekitar rekamannya sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Udah direkam, cuman habis itu saya sibuk di toko, jadi nggak kurus. Jadi kemarin itu kok tiba-tiba pingin konser gitu, karena di Bintang juga lagi vakum ya. Kita lagi bermalas-malasan di Bintang. Padahal banyak yang kangen sama kita nih. Oh gitu ya. Sebenarnya aku kenapa Ari sebagai bintang tamunya, karena banyak yang request itu beli. Tanyain dong beli Ari, ada gitar yang harga segini nggak, gimana caranya, bla 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 bla. Nah sekarang baru kesempatan, ada juga yang nanya Bintang kemana beli. Nah ini sama pencetus Bintangnya juga nih, saya sama provokator melodi gagah yang diciptakan Ari untuk gitar. Gimana Ari kesibukan apa untuk project itu dulu, project barunya Ari? Nah project itu single, mini album. Sekarang masih single, masih 2 single, tapi rencana nanti kita akan rilis album karena materinya untuk satu album udah 10 lagu kita garap. Kayaknya vokalisnya tuh pemain band juga, punya band juga ya? Punya band. Siapa dulu sering bantu-bantu di kita di Bintang. Sering bantu-bantu kalau konser dia ikut sama saya. Ikut nge-crew ya? Ya. Ikut bantu-bantu di Sobak, Debungsir. Oh iya. Oh, Badung. Badung. Itu kebetulan dari lama kita udah sahabatan. Bandnya dia bubar ya? Masih vakum sama. Vakum ya? Kadang kita perlu ini juga ya, terlalu banyak konser, terlalu sering ketemu, kita pingin refresh break, dulu ya, betul. Ya. Jadi saya kenapa bikin side project di luar Bintang, karena satu mungkin ya sama teman-teman Bintang juga udah berapa tahun kita ngeband ya. Dari saya 2003. ngeband sama Jun dari tahun sebelum Bintang kita udah ngeband bareng. Dari tahun 2000 saya udah. Iya. Dari saya SMA itu. Iya, sama main di kafe. Fata Morgana ya.
mungkin agak jenuh ya, jenuh. Betul. Jenuh. Jadi musiknya yang kita garap akhir-akhir di album Bintang agak monoton itu aja ya, gitu. Betul. Jadi kita perlu refresh ya, saya rasa perlu refresh. Coba referensi yang lain ya. Oke, juga ada set project dengan teman, Jun juga bikin set project, saya juga bikin project. Ya mungkin ada waktunya nanti kita kangen-kangenan gitu ya Jan. Ya. Bintang bintang kita nggak bubar, kita nggak bubar. Ya. Kita nggak bubar. Soalnya teman-teman biar jangan taunya dari aku aja, mereka nggak percaya. Nih yang bikin Bintang tuh saya, Ari, Ogi. Jadi kita semua memang satu visi gitu. Memang sedang jenuh. Kita memang sedang jenuh. Ogi juga domisilinya di Singaraja, agak jauh. Ya, agak jauh. Jadi waktu untuk latihan juga agak susah kalau ngatur schedule sama Ogi sekarang. Dan kejenuhan itu kita pakai untuk berkarya dengan teman-teman yang lain. Ya, oke. Itu udah dari untuk Bintang. Nah, ngomong-ngomong sekarang katanya Ari menjadi pemasok gitar terlaris sejagat raya. Kenapa Ari memutuskan bisnis jual beli gitar? Padahal kamu nggak punya background sebagai bisnismen loh. Yang saya tahu tuh Ari ya main gitar, saya jemput si Lanang. Ari masih kecil terus, jreng masih tegesan gitu. Kok sekarang malah jadi pengusaha gitar kelas Wahid? Awal mulanya ngalir aja gitu ya. Mungkin karena awalnya saya dari koleksi cinta gitar, dulu ya suka dulu sama barangnya. Terus punya duit lebih, saya konser sama Bintang, beli gitar, beli efek. Terus beli gitar, saya kumpulin gitar udah ada sekitar 10 awalnya koleksi. Terus dijual. Ya, iseng-iseng jual. Iya, untung. Iseng-iseng jual. Loh, kok untung ya, dapat untung. Ya 100-200 ribu waktu itu. Lumayan ya. Ya lumayan. Apalagi masih single dulu ya. Terus. Habis itu saya belikan gitar lagi gitu. Habis itu sampai rumah gitarnya coba. Kurang cocok nih gitarnya. Jual lagi, kok dapat untung gitu. Oke. Dan itu continue terus tergulung. Akhirnya nggak sengaja jadi setelah dihitung-hitung, ini gitar di rumah sudah sampai 50-an gitu. Sampai 50-an? Ya waktu saya masih jualan online di rumah. Banyak yang nanya soalnya pas konser Bintang nih beli Ari 5 apa gitar. Ya makanya dulu kalau konser sama Bintang ya pasti saya banyak bawa gitar kelas bikin kru repot. Padahal itu sebenarnya itu untuk jualan COD. Jadi saya main di Singaraja, kebetulan ada yang minat sama gitarnya. Dipakai dulu. Saya pakai dulu. Nanti dengerin aja soundnya. Oke. Jadi kita transaksinya itu setelah saya konser. Setelah konser di belakang panggung. Kamu baru bilang sama aku. Tahu gitu kena fee kamu deh. Kalau ketahuannya kena fee. Gitu. Jadi banyak kejadian kayak gitu. Saya COD-an di Karangasem pas Bintang main, habis Bintang main kita transaksi di belakang, kadang-kadang jual gitar, jual efek. Ya itu mungkin yang tahu cuman kru saya aja. Ya itu salah satu penyebab kenapa Bintang vakum ya. ada bisnisnya Ari di tengah. Ya oke. Ya seperti itulah. Jadi ngalir gitu. Dan di rumah juga waktu itu stoknya udah banyak sekali, dan istri juga udah mulai gimana, ini kok gitar mulai komplain. Ya udah mulai komplain nih, kayaknya harus diseriusin lagi gitu. Diseriusin lagi. Dan akhirnya saya waktu itu masih kerja. Saya masih kerja, cuman masih nyambi gitu. Agak sibuk ngatur jadwalnya. Masih kerja, terus habis itu ngeband, jualan. Jualan. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja. Dan fokus di bisnis dan main musik gitu. Dan akhirnya punya rezeki dan saya buka toko. Tapi menurut Ari, seorang Ari Putra Wisuga, sesayang-sayangnya sama gitar, meskipun banyak yang Ari jual gitarnya Ari, ada dong beberapa senjata yang memang karakternya seorang Ari PW. Ada gitar yang pertama kali Ari jual nggak itu? Dulu sempat saya jual. Itu gitar pertama. Gitar pertama dan gitar
yang dulu sering saya pakai festival dan album mereknya? pertama di Bintang juga diselesaikan sama gitar itu mereknya Ibanez. Sekarang masih ada? Masih ada. Masih Ari pakai? Masih tak simpen. Oke. Masih tak simpen. Dapat jadi kasihan kalau dipakai, jadi saya simpan aja, tak bersihin, ganti senang. Artinya itu gitar berfaedah. Iya. Gara-gara itu bisnis ini bisa jalan. Dari itulah bisnis ini bisa jalan. Dari itu karya juga banyak saya bisa hasilkan dari gitar ini. Ya. Ngomong-ngomong masalah Rockpiece, wah, kenapa namanya Rockpiece? Royalty kok dan membayar deh main-main. Kenapa Ari? Rockpiece itu panjang ceritanya dengan Rockpiece. Gak boleh dibilangin. Banyak artinya sih sebenarnya, banyak pengertian. Tapi yang ngasih tahu nama ini kan aku. Karena kalau kita konser keliling Bali kemana itu kita tur ya. Saya nggak mau pernah satu kamar sama Ari. Karena Ari sama Lanang bisa ada konser di kamar. Jadi saya bilang, gimana? Ari yang ngasih tahu. Rockpiece itu awalnya sih panggilan gimana ya? Panggilan teman-teman. Ari petang-petang tidurnya agak ngerok katanya ya. Katanya sih saya mendengkur tidurnya, tapi saya nggak tahu. Ya, Boy tidur. Saya nggak tahu. Setelah saya rekam baru tahu ya. Iya. Terus saya rekam masuk ke kamarnya Ari, saya rekam. Setelah direkam baru saya mulai percaya kalau malam itu saya agak mendengkur tidurnya. Suaranya gimana Ari? Rock, peace nggak itulah. Rock, itu kenapa saya dulu dipanggil Ari Rockpiece. Ya. Nah akhirnya kepikiran dari saya, kenapa saya bingung cari nama toko, yaudah Rockpiece saja gitu. Ya. Kalau di nama yang lain mungkin artinya rocker yang damai. Ya, rocker yang cinta damai dulu. Temanya masih senang main musik rock. Ya, betul. Sekarang musiknya agak slow-slow. Ya. Hari kita udah ngobrolin tentang Bintang, tentang kenapa awalnya Hari bisa berbisnis gitar dan lain sebagainya. Nah, Hari tentunya punya edukasi untuk teman-teman pemain gitar baru. Apa yang harus kita lakukan sebelum memutuskan diri untuk menjadi gitaris? Sama kayak Ari dari dulu kan minjam gitarnya Lanang kan? Girang-girang. Kok memutuskan, kayaknya aku jadi gitaris saja nih. Nah sebelum sama kita kan Ari punya band gede juga namanya Biru Band yang sama Nanu kan? Iya. Gimana Ari? Gimana sebelum memutuskan menjadi gitaris? Sebelum memutuskan jadi gitaris saya dari kecil sih mimpinya dulu pengen kayak gitarisnya Guns N' Roses Slash. Nah itu harus punya influence dulu ya. Ya, okay. Jadi di kamar dulu saya taruh posternya The Slash. Jadi saya baru bangun lihat poster, saya pingin suatu saat bisa jadi seperti Slash. Gitu. Boleh saya bilang harus bermimpi dulu ya. Ya harus menghayal dulu. Mimpi dulu, mimpi dulu. Terus. Nah setelah itu kita mulai mengenal gitar, kita cintai dulu gitar itu. Ya. Kita nikah kayak orang pacaran, terus habis itu kita nikahin itu gitarnya. Betul. Rawat dengan baik. Rawat dengan baik. Jadi mulailah dari sana kita mulai cinta sama gitar. Habis itu mulai merawatnya, memainkan. Nah, habis itu kita saat di panggung kita nggak berasa ya seperti kita ejakulasi gitu. Iya. Udah dengan gitar kesayangan kita. Puas gitu ya. Puas. Nikmati dia gitarnya, sayangi gitu. Itu awalnya kenapa saya memutuskan menjadi seorang gitaris. Ari otodidak apa belajar? Apa khusus? Saya otodidak. Cuman waktu zaman saya itu zamannya festival. Jadi belum kayak sekarang, apa-apa bisa dicari, bisa di YouTube ada teknik gitar ada. Jadi kalau zaman saya dulu saya belajar putar lagi kaset. Ya, putar kaset. Berarti boleh dibilang ini ya. Harusnya lebih banyak tumbuh lahir pemain-pemain gitar di Bali karena lebih mudah kan? Iya, searching YouTube. Sekarang anak-anak muda, anak SMP, anak SD yang beli gitar ke toko saya tanya, guys belajarnya dari mana? Dari YouTube beli gitu. Gila, ini perkembangannya. Ya bagus, menurut saya sih bagus, jadi bisa dimanfaatkan ya. Bisa dipastikan guru-guru gitar kehilangan job. Bukan sih, yang mau lebih serius
penting kursus. Penting ada yang lebih mengarahkan, jadi perlu juga kursus. Kalau saya dulu punya mentor yang sekaligus mengarahkan saya dari siapa tuh, Di? Doni Lolot. Oh ya. Doni duluan ya. Doni duluan senior saya. Iya benar. Sampai sekarang Doni itu low profile sekali ya. Iya, benar. Mau ngajarin orang. Jadi saya waktu SMA itu saya dikasih gitarnya dia punya 2 gitar. Ari, nih tolong rawat gitar saya satu. Waktu itu saya belum punya gitar. Jadi saya dikasih gitar, tolong rawat gitar saya satu. Jadi gitar itu saya pakai beberapa kali, 2 tahun ya saya bawa. Akhirnya kamu beli? Nah, akhirnya saya dibeli. Balikin lagi? Saya mau bayar nggak dikasih kamu beli Doni karena jangan dibayar, bayar anak gitar beli pertama nih gitu. Kasusnya sama. Jadi saya akhirnya dibeliin gitar sama bapak gitu. Bapak almarhum ya. Ya, almarhum. Darah seninya Ari PW itu dari bapak apa dari ibu ya? Dari keluarga bapak, dari kakek. Kakek itu penari, seniman ya. Ya, penari. Nurun ke Lanang. Ya, nurun ke Lanang. Dan ke Ari. Saya dikenalkan musik, gitar dan lain-lain itu dari kakak sih. Kakakmu tuh memang multi talenta ya. Lanang itu saya duluan kenal sama Lanang. Lanang itu udah kayak saudara kandung saya sendiri. Jadi Lanang keyboard bisa, drum bisa. Pokoknya dia juara festival lah. Kalau kemarin Denny Surya bilang Lanang ini ikonnya festival musik festival Bali gitu. Di mana ada festival di situ ada Lanang dulu. Doni juga kan? Doni. Denny itu ya jebol-jebolan festival. Jadi bisa saya bilang band Bali, band berbahasa Bali itu yang kelihatan sekarang, yang pencetus pelopor yang awal jebolan festival itu adalah jebolan festival semua. Jadi Lolot, ya betul. Nanu itu sama saya dulu Biru Band sampai Robby Navigula. Iya, Robby banyak itu jebolan festival. Jadi bisa dibilang sebelum kamu menjadi seorang profesional, ikuti dulu banyak festival ya. Ya, dulu sekecil-kecilnya gig. Ya. Ngikut aja. Iya, benar. Hari ingat tak dulu Bintang dibayar 300.000 keliling bersama Espiro? Iya. Segitu kita berjuangnya gitu. Jadi teman-teman yang nonton hari dibayar juga nggak apa-apa. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kita kan nyari nama. Hobi. Dan, awalnya dari hobi. Setelah itu ya menghasilkan yaitu poin-poin lebih aja. Poin lebih. Bonus. Bonus. Dari apa yang kamu lakukan dengan serius akan berbonus. Kalau emang itu menghasilkan ya bonus aja. Iya. Terus untuk penjualan gitar nih, kembali ke gitar nih. Gitar paling mahal di Rockpiece tuh harganya berapa ya, Ri? Kalau boleh tahu nominalnya. Di luar yang saya beli itu loh. Tahu aja aku aja beli gitar mahal-mahal. Ada yang sampai ratusan sih kemarin udah. Ada ya ratusan ya. Yang belinya nggak boleh dikasih tahu ya. Tapi Ari juga pelanggannya artis luar juga kan? Eros Silan Seven, siapa lagi ya? Banyak, ada beberapa teman-teman artis nasional yang belanja di tempat saya. Nah, karena saya basicnya jualannya kan online. Jadi awalnya di Bali saya jualan dari 2011 sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun. Jadi awalnya di Bali itu perputaran gitar yang kelas branded itu agak tidak sekencang sekarang. Tahun 2011 itu agak slow perputarannya. Yang kenceng itu perputaran di Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu perputarannya cepat sekali. Jadi saya dapat gitar di Surabaya, saya dapat gitar di Bandung, sampai di Bali saya bersihin, saya setting, habis itu lakunya lagi ke Jakarta gitu. Saya kirim lagi. Balik gitu ya. Balik gitu aja, dapat Jakarta, kirim lagi Jakarta. Kayaknya mereka nyari brand Rockpiece aja kayaknya. Entah juga. Mungkin kebetulan ya, jadi karena market gitar yang branded, yang gitar second itu nggak tentu posisinya ada di mana. Terkadang kita punya uang banyak nih. Kita pingin dengan gitar, anggaplah mereknya Gibson custom shop. Belum tentu kita punya uang dapat gitarnya gitu loh. Kalau gitar baru sih bisa aja kita tinggal enter di. Itu dari Ari tadi. Tapi kolektor banyak juga belanja di Ari ya. Kolektor gitar ya. Ya banyak. Itu beda dong harganya dong. Ari tahu menentukan anak muda
kalau anak muda kayak Arik tadi, Kak Arik kasih tahu kan, bro, kamu karakternya gini, ini yang cocok bro. Iya. Gitu jadi kalau anak kelas pemula ya, Arik arahkan. Ya biasanya kita arahkan, dan saya juga tekankan ke pegawai jadi di toko. Jadi kalau kelas pemula tanyakan dia senangnya musik kayak gimana. Ya. Terus sesuaikan dengan style aliran permainannya dia bagaimana, budgetnya berapa. Jadi nanti kita edukasi dia dulu. Ya. Habis itu kita arahkan, oh gitarnya kurang lebih yang cocoknya seperti ini. Artinya rock piece bukan hanya mencari keuntungan aja ya. Oke. Kita edukasi dulu. Ya. Jadi masalah mau jadi beli atau beli di tempat kita atau beli di tempat lain itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nggak jadi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita edukasi dulu, makanya beberapa customer yang datang ke Rockpiece ya langsung karena sampai sekarang berkelanjutan terus. Gitu. Itu yang kita cari kan, Rik ya, bukan sekali belanja langsung nggak datang gitu ya. Nggak hanya sekali belanja terus kita dapat keuntungan terus. Tapi kalau mereka bosan bisa ditukar lagi, Rik? Bisa. Tukar tambah bisa. Oh, oke. Asalkan dalam catatan kondisi gitarnya masih bagus. Ya. Gitu. Makanya saya sering sampaikan ke gitaris, dirawat gitarnya bro gitu, jangan sampai gitarnya patah jatuh kayak gitu, udah nilai value-nya udah jatuh. Udah nggak sayang istri lagi ya. Kayak Arik bilang tadi. Arik, kita ngopi sebentar ya. Siap. Karena kalau kita nggak ngopi nih bisa-bisa sponsor nggak datang. Siap nanti ya. bisa nguyok nanti. Oke, Rik, kita ngopi dulu. Ini gelasnya. Wih, keren. Iyalah, Banyuatis. Saya Erik satu, saya satu. Ini adalah kopi Banyuatis, dibuat dari biji kopi pilihan. Ntar saya kasih Arik. Ini untuk Arik. Tapi Banyuatis sekarang udah mengeluarkan produk baru nih, Bali Tulen. Jadi ini karena masa corona. Oh ya, ini biasanya kemasannya yang saya sering beli. Ya ini 10.000 dapat cangkir satu. Oh mantap. Jadi ibu-ibu yang di kampung. Ini kemasan baru ya? Ya, ini untuk Arik. Oh mantap. Berhadiah gelas. Ini gelasnya hadiah. Kamu udah tahu vokalismu tuh memang jago bikin jingle. Om Swastiastu. Ada gengnya. Ada gengnya, Rik. Menurut pandangan Arik gimana saya, Rik? Ya kreatif dan berani langsung mengeksekusi. Itu ya. Itu yang penting. Kamu bangga nggak sama aku, Rik? Oh bangga. Kadang-kadang kita nyesel juga sibuk, Rik ya. Padahal bintang sih. Ya Pidan kan Raga waktu ngumpul banyak ya. Ayo ngumpul. Makan lagu. Kali ngumpul makan lagu. Sekarang waktu untuk ngumpul agak susah. Tapi kalau kita nggak jalanin juga kehidupan kita kan udah berkeluarga, Dik. Ya itu juga. Istri anak perlu makan kan. Jadi Adik, band musik bisa dipakai untuk pegangan hidup nggak, Adik? Menurut Adik, di kacamata Adik sendiri? Bisa. Saya. Contohnya gimana nih, Adik sekarang? Jadi seperti saya sekarang. Poinnya yang penting kita seriusin aja. Ya. Seriusin. Kalau emang masalah rezeki itu kan memang sudah ada yang ngatur, yang penting kita berkarya aja. Betul. Jadi kalau emang diterima karya kita ya. Aduh, Dik. Bener ya. Kita serius gitu ya. Intinya serius, fokus. Karena kadang-kadang banyak orang-orang pintar yang nggak fokus ya dia. Ya benar. Jadi, aku juga bangga sama kamu, Rik. Serius. Harley Davidson 3. Sekarang mau beli Royal Enfield. Rumah 3. Harganya tuh nolnya sampai 9 nolnya. Gila, Arik. Seorang Ari PW yang dulunya. Tapi Arik pernah jadi guru gitar ya di sebuah SMA ya? Ya, saya dulu sambil kuliah. SMA mana tuh bilangin? SMP Anugerah. Manggilnya Pak Arik dong. Beli bukan Pak. Anak SMP manggil beli. Jadi karena saya waktu itu masih kuliah, sambil ngajar, jadi nggak mau dibilang Pak, beli. Gitu. Sekarang? Jadi Pak jadi enak semua ya sana kok. Oke, Rik, kita minum dulu kopi Banyuatis. Kamu belum bilang cluenya, Rik. Ngopi keliling gitu ya. Saya bilang ngopleng, kita ngopi keliling. Ya, ngopleng, ngopi keliling. Ayo, Rik, kita ngopi dulu biar enak percakapannya. Gimana rasanya sebagai penggemar kopi? Wih, mantap nih. Ragu mau biasa biasa. Oh iya ya. Adik kampungnya dekat Banyuatis kan ya? Adik di Temukus ya? Temukus. Kemarin di atasnya Banyuatis. Iya. Udah biasa ngopi ya. Jadi udah biasa. Udah tahu kopi enak.
Udah biasa. Jadi kemarin punya kerjaan juga saudara requestnya Bayu Artis, ya udah. Saya emang udah di mobil udah beli kopi Bayu Artis ya. Saya tambahkan bintlung Pak. Oh, mantap. Jadi kita sambil jalan. Pak Bos Bayu Artis ya. Ya. Nanti kalau ada event, karena Ari bukan hanya sound system, ya, bukan hanya gitar aja, ya. Sound system, tenda, keperluan apa? Pesta. Perlengkapan pesta juga. Wih, kok jadi membahas bisnis? Gak apa-apa. Orang maksudku ngundang Ari ini anak muda ini perlu membaca situasi gitu loh, Dik. Seorang Ari PW, salon juga kan? Ya. Istri juga. Artinya Ari ini memang multi talenta. Jangan-jangan besok kayak mendagang rujak bisa. Apa aja, hobi menjadi pekerjaan kan keren, ya, benar ya? Benar. Hobi menjadi pekerjaan. Seberapa akrab, seberapa lekat hubungan persaudaraan Ari dengan seorang Lanang? Lanang itu kan kakak Ari. Lanang lucu, tegas, pemarah, emosian, tapi baik orangnya. Ya. Gimana Ari? Gimana menurut pandangan Ari mempunyai kakak dan basis Lolot Band? Selama ini sih baik-baik aja. Ya bagus juga. Artinya Lanang mensupport Ari juga ya? Ya mensupport full ya. Dan saya juga sering bantu proyek-proyek dari Billy Lanang. Oh ya, dia punya Mr. Bota ya? Mr. Bota. Baru kemarin juga dia recording lagu apa ya? Lagu Bung Karno juga. Ari ngisi. Selalu dadakan jadi. Tapi kan itu yang keren. Jadi nggak lebih. Nah konsepnya kayak gitu dah dia. Rik izin ya kan? Itu kok kan karena main ke studio rekaman take gitar. Lagu apa? Nah menjak dini pelajarin kan. Selalu seperti itu. Karena dia menganggap Ari PW itu udah pintar. Bukan kayak gitu. Bintang jadi, juga gitu kan? Ya dulu kebiasaan kayak gitu ya. Iya, artinya. Jadi kita rekamannya selalu serba dadakan. Aku ngasih lagunya ke Ari, artinya garis besarnya. Kemudian melodi kebanyakan tercipta di studio kan, Ri? Banyakan gitu aku. Ya, jadi kebiasaan seperti itu saya rekaman. Sama DPW juga seperti itu, dan DPW ini project saya sama si Sobak. Ada Tode juga ya bantu sama AA ya? Ada Tode sama si AA bantu. Nah itu prosesnya sama sekali tanpa latihan. Jadi saya bikin notasinya sama si Sobak, jreng-jreng direkam di HP, habis itu langsung masuk studio, langsung take tanpa latihan apa-apa. Itu tingkat keprofesionalan seorang Ari PW ya. Itu bedanya kita ya, kawakan. Tapi angwang musiknya ya lah. Bagus kok, Dik. Bagus videonya siapa bikin? Si Nata. Keren. Aku nonton kok. Aku diam-diam nonton perkembangan teman-teman juga. Apa sih yang dilakukan Ari selama break ini gitu. Kita kira Bintang tahun depan bisa reuni gak Ari ya? Bikin album satu lagi, karena kita kan kayaknya sih tahun depan saya udah kangen konser ya kita ya. Konser apalagi sekarang nih pandemi. Ya no. Pandemi. Aku kangen lihat kamu main ke depan. Iya, saya ngajak Bintang sih kita melayu pergari. Pin kamu melayu pin main jadi kita. Saya rasa teman-teman di Bintang juga udah pada kangen. Kangen banget. Jadi udah. Sebenarnya kesibukan yang kita lakukan beberapa tahun belakangan ini memang ngisi kekosongan ya, Rik ya. Iya, benar. Sambil kita berpikir apa yang kita bikin ke depannya gitu. Jadi mungkin akan tahun depan benar-benar akan ada karya Bintang yang Bintang Reborn. Ya, kayak karyanya lebih wah lah. Karena bertapanya kita udah hampir 3 tahun. Udah dimpu. Bertapa 3 tahun. Jadi karyanya kalau nggak bagus lah hati. Long bedal berkarya mendengar. Itulah yang bikin apa? Saya pun kalau di Solo juga beda banget sama Bintang gitu. Karyanya beda sama Bintang. Lebih ke milo-milo, kisi-kisi kuping orangnya jadi agak pop. Lagi ke ngepop. Bintang kan memang rock funky kita dari dulu. Dan nanti kita berharap semoga ada band-band muda lagi Ari ya. Yang lahir. Benar. Jadi keponakanmu tuh bahaya loh. Anak-anaknya Lanang keren loh. Iya, kemarin saya recording sama si siapa namanya? Si Ega sama Denang keren. Itu musisi masa depan. Apa yang Ari harapkan, Ri, untuk musisi-musisi pendatang baru, band-band baru khususnya,
Karena Ari pasti kan konsentrasinya di anak-anak band kan? Iya. Gimana Ari? Ada masukan apa nasihat gitu yang Ari? Saya lihat sih perkembangan band-band bagus sekali ya. Iya. Bagus karena sekarang perkembangan band itu arahnya ke karya cipta. Jadi mereka sudah SMA, anak SMP sudah bikin lagu sendiri gitu. Wah, keren banget. Beda jauh sama kita dulu ya. Beda zamannya saya dulu. Zamannya SMA masih kuliah kita masih ngulik lagu orang lain, terus kita masih festival bawain lagu orang lain. Sekarang semua bikin lagu sendiri, rekaman. Itu kemajuan yang luar biasa ya. Dan studio musik banyak sekarang nih. Ya. Kalau dulu bisa dihitung jari. Sekarang home recording juga bisa. Banyak. Bagus, kualitasnya bagus. Betul. Jadi, kenapa Rockpiece ada ini nggak? Ada konsep kedepannya bikin home recording nggak? Bikin, Ri. belum. Karena home recording sudah banyak banget kan. Jadi nggak mau ngambil kerjaan orang ya kamu ya. Oke, Ari. Itu bincang-bincang kita pada hari ini. Siap. Jadi saya mengucapkan terima kasih meskipun kita jarang ketemu, tapi kita tetap bertegur sapa Ari ya. Masih sering WhatsApp. Masih sering WA. Ari, apa kabar? Bla bla bla. Saya kemarin naik motor bareng. Ya, naik motor bareng. Selalu saya ketemu Kus juga, saya nelpon Ari. Ri, di sini. Tapi pas berduka gitu ya kemarin. Jadi nggak bisa mencoba masakannya Ari. Ari juga jago masak, sama seperti Lanang. Hobinya masak juga. Kayak gemuk kayak gini. Gemuk tuh anugerah, Ri. Ngambil masa pandemi terus masak. Gimana nggak kembang barangnya. Tapi kok nggak mencoba usaha untuk berjualan, Ri? Istrimu kan jago masak juga. Sometime lah. Saya masih fokus untuk ngembangin toko. Toko sama dekorasi. Tapi ngomong-ngomong, toko mau pindah ya? Bukan pindah sih, mau nambah lagi ya. Wah, main-main. Kemarin juga Gus Bandro bilang, "Puh, hari PW luar biasa. Lekat di dino." Apa dia Gus Bandro bilang ya? Iya, hari PW itu lekat di dino di pipis apa dia bilang. Tapi keren lah. Oke, Ari. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya berdoa semoga Ari sukses selalu. Amin. Bisnis Rockpiece-nya dan selalu sehat bersama keluarga dengan dua anak tercinta yang lucu-lucu tuh. Tiga. Udah 3 sekarang ya? Terakhir cewek. Enggak, usah produksinya kita dan saya. Aku sampai di Komang kan. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda lah, Ri. Menjadi musisi yang memang bekerja dengan hobi. Ya, benar. Ya, dia. Sukses selalu Ari PW. Salam buat keluarga, salam buat ibu tercinta karena ibunya Ari udah kayak ibu saya sendiri. Sama Lanang juga, terima kasih banyak sudah menjadi tamu saya pada siang hari ini. Siap. Kita makan siang dulu deh ya. Oke. Kamu kayaknya dari tadi bilang sih ngajak makan. Tunggu dulu, kita parkir dulu. Sambil kita closing, kita makan dulu bersama Ari PW. Udah paling liu makan. Oke, Ari, thank you ya. Oke. Salam ngopleng, ngopi keliling. Sampai jumpa. Banyuatis 2-in-1, legenda rasa.